Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Ya narana bayashi, hinarana bayashi naranabu. Biar lewat roh-Mu dalam hidup kami, kami berteduh di hadapan-Mu dan mengaku Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Kaulah Kristus. Kaulah Tuhan. Kaulah Rajaku. Biar kami rindukan Engkau ya Tuhanku. Ku bersyukur buat karya keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan.
Tuhan. Inaralabaya syandaranabo. Inaraladarad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 abo. Yesus Tuhanku. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat roh-Mu, lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Shanaranabu, Shanaranabayashi, Shanaranabaranabayashana, Inaranabayashana, Shanarana, Inamayaranabayashana, Iraranabayashana, Iralabayashi, Karalabayashi, Oralabashi, Karalabayashana, Inamaralabashana, Rarabayashana, Oralabaralabaralabarabashana, Shikaralabaralabayashana, Indaralabashana, Ralabayashana, Shikaralabaralabarabara, Shikaralabayashana. Tuhan Yesus, kami ada, kami hidup, kami bergerak karena Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami, pakai kami Tuhan, bagi perluasan kerajaan Allah. Kami serahkan segala sesuatunya karena semuanya datang dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Tuntun kami Tuhan, untuk kami menyatakan isi hati-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memberikan pengertian lebih lagi Tuhan, kepada setiap kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, itu adalah perkataan Kristus. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang cinta Yesus, mari kita semua sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom saudara-saudaraku yang aku kasihi dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di acara Saat Teduh pagi hari ini. Tema yang akan saya bagikan untuk pagi hari ini adalah judulnya Memerintah bersama, mujizat memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini temanya ya, mujizat memerintah bersama Tuhan Yesus. Saya ambil firman Tuhannya dari Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 20. Tapi juga ada dari Efesus 1 ayat 22 dan 23. Baik, saya bacakan. Kolose 1 ayat ke-16.
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20 yang terakhir, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita buka sekarang di Efesus 1 ayat 22 dan 23. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang aku kasihi dan sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya ya ayat-ayat yang kita baca. Kita seringkali, kita sebagai pengikut Kristus, tapi kita ikut Kristus. Kalau kan kita hidup di masyarakat yang majemuk ya, yang plural ya, kalau kita ditanya, memang Kristus itu siapa sih? Bagaimana sih? Mungkin kita gimana ya cara jawabnya ya? Kenapa kita menjadi murid Kristus gitu? Nah ini tadi dalam Kolose 1 tadi, kalau kita baca di atasnya ya, judulnya keutamaan Kristus. Dari kalau tadi kita baca dari ayat 16, tapi apa kalau kita naik ke atas, judulnya keutamaan Kristus. Siapa sih Kristus? Kristus itu kalau kita baca tadi dari mulai ayat 15 sampai tadi 20, Kristus itu adalah Allah sendiri. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu Kristus yang menciptakan. Dan kemudian empunya semua kerajaan, kuasa, singgasana. Singgasana ini artinya tempat duduk kerajaan, tahta. Yang empunya itu semuanya adalah Kristus. Dan Kristus dikatakan adalah yang sulung, yang pertama. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah kalahkan maut, Dia bangkit. Dan kita nanti kelak, kita pun mengikuti seperti Yesus, kita pun akan bangkit. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya. Dan kemudian karena Tuhan Yesus, kita semua diperdamaikan dengan Allah. Bumi dan sorga berdamai. Itulah Kristus yang kita sembah. Bahkan tadi di Efesus 1 dikatakan, segala-galanya sudah ditaruh di bawah kaki Yesus, di bawah kaki Kristus. Dan diberikan ya Kristus kepada kita sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Menjadi satu kesatuan. Nah, betapa dahsyatnya Kristus untuk kita. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau Kristus yang adalah sebagai kepala, kita adalah tubuh, kita punya mujizat untuk memerintah karena bukan kita lagi yang bergerak. Tapi Kristus yang di dalam kita. Tadi dibilang, Kristus keutamaan Kristus. Kristus itu yang menciptakan segala singgasana, segala kuasa di surga, di bumi. Semuanya itu Tuhan yang ciptakan. Dan kita menyatu, kita bagian dari Kristus. Karena kita sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya. Jadi apa yang susah di dalam hidup kita? Kepala, kita tinggal ngikutin. Kita tinggal mengikuti dan kita tinggal mengikuti kepala dan kita tinggal memerintah karena bukan kita lagi tapi Tuhan yang bergerak. Saya kasih contoh. Pada saat saya kira-kira 20 atau 15 sampai 20 tahun yang lalu, pada saat saya di marketplace ya, saya sebagai notaris PPAT untuk mendapatkan SK untuk saya. Meskipun saya sudah lulus sekolah, saya harus dapatkan SK itu dari pemerintah. Orang-orang bilang, oh kamu harus bayar, harus begini. Saya tidak ada. 1 rupiah pun saya tidak bayar. Kenapa? Karena saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Siapa Tuhan yang saya sembah. Nah kita memerintah, tinggal kita mengatakan,
Yang penting kita ada di dalam tracknya Tuhan, kita ada di dalam rencananya Tuhan, kita ada di dalam panggilannya Tuhan. Kalau kita ada di dalam panggilan Tuhan, gak ada yang susah apapun, apapun. Kenapa kita susah? Kalau kita tuh tadi, kita tuh tubuh, kita tangan, kita jalan sendiri, mata jalan sendiri. Kita tuh gak nempel sama kepala. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mengerti. Nah waktu itu ya saya hanya berdoa dan kita tinggal perintah-perintah karena ada kuasa, ada otoritas di dalam perkataan kita. SK dikeluarkan, ini dikeluarkan, saya dilantik, ya dilantik akhirnya. Dan orang terheran-heran, tapi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saya nggak perlu ada. Karena dalam kita kehidupan sehari-hari memang ada, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sepertinya mempersulit kita. Karena memang iblis nggak suka kita diberkati. Tapi kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Pintu-pintu terbuka, jalan-jalan dibuka. Masalahnya, puji Tuhan, seringkali kita belum menangkap apa yang mau Tuhan, visi yang Tuhan kasih, tapi kita cari fasilitasnya. Ini seperti yang saya dengar istilah ini dari gembala sidang kita ya. Visi dulu yang kita dapat, fasilitas pasti ada. Tapi seringkali kita fasilitas kita dapat baru visinya dicocok-cocokin. Nah itu susah jadinya. Misalnya begini, misalnya ya. Oh ada tiket murah nih, pesawat murah nih. Yang biasanya harganya misalnya sekian, ini hanya sepertiganya aja, sepertiga bagian, hanya 30% bayar. Kita ngantri mau beli tiket murah supaya kita bisa misalnya nih pergi keluar negeri atau keluar kota dengan tiket murah. Sudah dapat tiketnya, baru kita berdoa. Tuhan, berkati saya Tuhan, saya mau pergi nih ke luar negeri tanggal sekian. Tuhan tolong Tuhan supaya cuaca baik, sehat. Lah Tuhan suruh enggak? Dan benar, ternyata pada saat tanggalnya, pandemik misalnya. Akhirnya nggak jadi pergi, akhirnya tiketnya angus. Misalnya, nah makanya kita itu harus punya mental kalau Tuhan kita sebagai raja di atas segala raja. Kita pun mentalnya juga anak raja. Kita nggak cari yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, Tuhan bicara dulu kepada kita, visinya diberikan dulu kepada Tuhan, sekalipun visinya itu mungkin susah, tapi fasilitas pasti Tuhan kasih. Jadi punya mental, kita sebagai mental anak raja, kita nggak cari-cari seperti yang dunia cari, tapi cari apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, itu nggak ada yang susah, semuanya mudah, karena memang kita sedang memenuhi apa yang Tuhan mau. Inilah yang kita cari setiap hari, setiap pagi. Tuhan hari ini saya mau ngapain ya Tuhan? Tuhan tuntun Tuhan, tolong saya Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Semuanya Tuhan bukakan. Sama seperti saya dalam pekerjaan saya. Tuhan, saya perlu kantor. Karena Tuhan udah bawa saya mengerti. Tuhan kasih misalnya. Saya dengan gak usah capek-capek. Waktu di kantor saya yang lama, itu hujan. Kalau hujan seperti zaman sekarang, bocor, saya kan masih sewa. Sebelum saya pulang, komputer saya tuh saya pasangin payung. Orang di mana-mana pakai payung untuk manusia. Kalau ini komputer saya, karena saya takut nanti kalau saya pulang, besok pagi saya masuk, bocor, kena komputer saya rusak. Nah, tapi sebelum pulang, saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan lihat ya Tuhan, ini hujan, jadi saya bukan tuh gaya-gayaan Tuhan. Kalau saya mau perlu kantor, bukan gaya-gayaan, ini Tuhan lihat sendiri. Dan benar, Tuhan kasih. Nah, tapi kalau sekarang saya udah dapat dari Tuhan, ya saya nggak lagi, Tuhan berikan saya kantor yang ada di kawasan segitiga emas. Ya nggak gitu lagi. Kecuali kalau Tuhan mau, itu namanya keinginan saya, bukan kebutuhan. Nah inilah yang kita tiap hari cari, Tuhan apa yang Tuhan mau dari hidupku. Jangan pikirkan gimana caranya, jangan pikirkan saya nggak punya, no, Tuhan pasti kasih. Saya ngalamin, Tuhan pasti kasih apapun. Tuhan mau bawa saya ketemu sama pengusaha yang keren-keren misalnya, konglomerat. Oh Tuhan siapkan saya dengan kendaraan yang nggak malu-maluin. Begitu loh, Tuhan tuh gitu. Tapi kita nggak punya cita-cita. Saya mau punya ini, saya mau punya enggak. Sama Tuhan nggak gitu. Nah itulah miliki mental sebagai anak raja, supaya kalau nanti kita memerintah bersama Tuhan Yesus, kita tuh memang sudah disiapkan. Jangan kita hanya perkatakan, oh saya akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Tapi mental kita udah mental anak raja enggak? Sikap kita sikap anak raja enggak? Semua perkataan kita, nah ini kita latihan sekarang. Ayo kita semua hari ini
dan seterusnya. Miliki mental, sikap seperti anak raja. Caranya gimana supaya kita tahu? Baca di Alkitab. Di situ kita akan tahu. Manual booknya ada di situ. Sebagai anak raja tuh gayanya gimana, cara bicaranya gimana, sikapnya harus gimana. Baca Alkitab. Berapa pasal setiap hari? 10 pasal tiap hari. Itu akan mengubah cara sikap kita dan mempersiapkan kita untuk kita memerintah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun nanti. Tapi sekarang kita sudah memiliki mental sebagai anak raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap tuntunanmu, arahanmu, pengajaranmu. Buat kepada kami semua haus dan lapar akan Engkau. Karena hanya dari kebenaran firman-Mu lah kami dimerdekakan, kami hidup maksimal seperti yang Tuhan mau. Kami mau mencapai, menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau asal-asalan saja Tuhan hidup di dunia, atau nanti baru di surga baru senang-senang. No, selama kami di dunia, kami sudah merasakan surga. Kami sudah diberkati, kami tidak kekurangan. Kami mengalami semua kepenuhan Allah karena Tuhan sudah memberikan itu. Karena Yesus Kristus sudah mendapatkan itu. Dan kami adalah tubuh-Mu. Kami adalah satu bagian bersama-sama dengan Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua yang cinta Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu.